Selamat pagi siswa-siswi kelas 11 MIA. Besar harapan saya kamu dalam keadaan sehat dan siap untuk melanjutkan materi pembelajaran yang baru. Pagi ini kamu akan mempelajari materi lanjutan dari fluida statis dengan judul Hukum Pokok Hidrostatika dan Hukum Pascal. Sebelumnya kamu sudah mempelajari tentang pengertian tekanan dan demikian juga tekanan mutlak pada sebuah fluida. Sekarang kita akan coba lanjutkan. Di sini diberikan kepada kamu ada 3 buah gelas. Gelas yang satu dalam keadaan kosong, gelas kedua berisi sedikit air, dan gelas yang ketiga berisi air yang jauh lebih banyak. Maka apabila ditanyakan kepada kita gelas mana yang terasa pada telapak tangan lebih berat, tentu kita akan menjawab bahwa hal tersebut terdapat pada gelas yang ketiga. Selanjutnya, apabila ditanyakan mengapa demikian, maka penjelasannya bahwa gelas yang berisi air lebih banyak, oleh pengaruh gravitasi, maka air ini menekan alasnya, yaitu gelas, dan tentunya menekan telapak tangan sehingga terasa lebih berat. Dan inilah yang dimaksud dengan tekanan hidrostatis, yaitu tekanan suatu zat cair atau fluida dalam keadaan diam. Selanjutnya kita akan melihat hukum pokok hidrostatika. Hukum pokok hidrostatika ini menyatakan bagaimana keadaan atau tekanan air fluida pada kedalaman tertentu. Jadi gambaran diberikan kepada kita yaitu sebuah gelas atau sebuah tabung berisi air. Kemudian tabung ini apabila dilubangi dalam keadaan kedalaman yang sama, yaitu H, lubangnya sedikit diperkecil, maka kita akan melihat air yang ada di dalam tabung ini akan memancar keluar dengan jarak pancar. Jarak pancar yang sama. Artinya adalah bahwa tekanan yang diberikan oleh fluida pada setiap lubang dalam kedalaman yang sama, itu tekanannya besarnya sama besar. Nah, ini yang dimaksud dengan hukum pokok hidrostatika. Secara rumusan dinyatakan demikian, bahwa semua titik yang terletak pada bidang datar yang sama di dalam cair yang sejenis memiliki tekanan mutlak yang sama besar dan disebut sebagai hukum pokok hidrostatika. Berikutnya kita akan melihat bagaimana tekanan hidrostatik apabila bentuk wadahnya tidak sama seperti gambar. Maka dalam hal ini kita melihat bahwa meski bentuk wadahnya tidak sama, tetapi ketinggian air dalam wadah tersebut sama. Ketinggian permukaan fluidanya artinya tidak bergantung kepada bentuk wadah tempat fluida tersebut. Selanjutnya lagi, bahwa tekanan
dalam kedalaman yang sama di masing-masing bentuk fluida ternyata sama besar tekanannya. Artinya bahwa tekanan tidak bergantung kepada bentuk daripada wadahnya. Dirumuskan bahwa tekanan pada kedalaman H adalah perbandingan gaya dengan luas penampangnya, dan apabila dikonversikan dengan massa atau massa jenis, maka persamaan akhir dari tekanan hidrostatis itu adalah Rho kali G kali H, di mana Rho adalah massa jenis fluida, G percepatan gravitasi, dan H adalah kedalaman suatu titik yang dikehendaki. Sekarang kita akan amati kalau yang pertama tadi dalam satu bentuk, yang kedua dalam wadah yang berbeda. Sekarang bagaimana jika wadah daripada fluida itu berbentuk U dan terdiri dari dua jenis fluida yang berbeda? Maka prinsip yang dimiliki bahwa pada ketinggian yang sama, maka tekanan daripada masing-masing fluida tersebut adalah sama besar. Artinya, jika pada kaki bejana U sebelah kiri yaitu fluida Rho1, sedangkan sebelah kanan adalah fluida Rho2, maka pada persentuhan kedua jenis fluida pada ketinggian tersebut, tekanannya adalah sama besar, sehingga P1 sama dengan P2, atau Rho1 G kali H1 sama dengan Rho2 G kali H2. Percepatan gravitasinya dapat dihilangkan sehingga Rho1 H1 sama dengan Rho2 kali H2. Selanjutnya, bagaimana apabila dalam bejana U-nya terdapat 3 jenis fluida yang berbeda? Maka dengan prinsip yang sama, pada bejana U kaki sebelah kiri ada fluida jenis 1 dan fluida jenis 2, sedangkan pada kaki bejana sebelah kanan ada fluida Rho3, dan prinsip yang sama adalah tekanan pada titik yang sama, kedalaman yang sama adalah sama besar, maka berarti secara matematis jumlah tekanan pada kaki fluida sebelah kiri dengan jumlah tekanan pada kaki bejana fluida yang ketiga sama besar, atau P1 tambah P2 sama dengan P3. Bagaimana nanti penerapan secara perhitungan, kita akan berikan contohnya. Ya, ada satu contoh dengan dua jenis fluida yang berbeda dan ketinggian daripada kedua fluida ini juga berbeda. Sebuah pipa U diisi dengan dua cairan berbeda, yaitu air raksa dan minyak. Jika ketinggian minyak dinyatakan H2 dan bernilai 27,2 cm, massa jenis minyak 0,8 gram per cm kubik, berapa tinggi air raksa jika massa jenisnya 13,6 gram per cm kubik? Tentu kita akan memberikan jawaban dengan prinsip tekanan yang sama. Ya, tekanan pada ketinggian yang sama untuk kaki bejana sebelah kiri dengan kaki bejana sebelah kanan harus sama besar.
Tekanan air raksa sama dengan tekanan pada minyak. Kemudian kita masukkan angkanya, maka kita akan memperoleh bahwa jika ketinggian daripada minyak 27,2 cm, maka ketinggian raksa pada saat itu untuk tekanan yang sama, yaitu 1,6 cm. Selanjutnya, kita akan melihat penerapan tekanan hidrostatis pada sebuah bendungan. Silakan diamati bendungannya. Maka dari gambar ini tampak bahwa untuk menahan bendungan ini utuh, tentu air yang di bendung itu memiliki kedalaman yang cukup dalam, yang berarti di dasar daripada danau ini, bendungan ini, berarti tekanannya sangat besar. Ketika tekanannya sangat besar, maka prinsip tekanan hidrostatis yang dipergunakan yaitu dengan membangun bendungan, alasnya jauh lebih tebal. Nah, kamu perhatikan bagaimana bagian atasnya dan bagian bawahnya yang jauh lebih tebal, dengan tujuan bendungan mampu menahan tekanan hidrostatis yang dihasilkan oleh air yang demikian besar. Ya, bendungan dirancang dengan dinding alas yang sangat tebal untuk menahan tekanan hidrostatis. Selanjutnya, penerapan prinsip tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, setiap sore kita akan mendengar berita bagaimana ramalan cuaca. Maka yang dipergunakan di sana adalah alat ukur barometer untuk mengukur tekanan udara pada wilayah tertentu dan untuk menentukan cuaca, keadaan awan pada waktu tertentu. Itu barometer. Yang kedua, manometer. Ini juga adalah alat ukur tekanan gas dalam tabung dan ini dipergunakan pada umumnya pada kapal selam. Dan yang ketiga, saya yakin hampir setiap kita pernah mempergunakan alat ini ketika kita sakit, yaitu sfigmomanometer, untuk mengetahui kondisi tekanan darah kita, atau bahasa pasarannya mengukur tensi. Ya, berapa tekanan darah dan berapa nilai yang normatifnya. Kita memasuki topik hukum Pascal. Seorang ilmuwan fisika yang lahir tahun 1623 sampai 1662 menemukan satu prinsip yang hingga sekarang ini sangat dibutuhkan, yang menyatakan bahwa tekanan yang diadakan kepada zat cair yang ada di dalam ruangan tertutup akan diteruskan oleh zat cair itu ke segala arah dengan sama rata. Artinya, ketika orang yang berada pada sebuah penampang kecil, ya, dengan berat yang dimilikinya, maka tekanan yang dihasilkan akan diteruskan kepada penampang yang lebih besar dan bahkan mampu mengangkat ini sebuah mobil. Ini adalah prinsip daripada hukum Pascal. Ada keseimbangan tekanan dan bagaimana memanfaatkan prinsip tekanan yang sama untuk tempat yang tersebar secara merata.
Selanjutnya kita mau melihat bagaimana hukum Pascal dinyatakan secara matematis ketika tekanan adalah perbandingan gaya dengan luas penampangnya, luas penampang A1, luas penampang A2, maka tekanan yang bekerja ke segala arah dengan sama besar ya, akan menghasilkan tekanan ke penampang A2 sehingga memberikan gaya ke atas sebesar F2. Secara matematis dinyatakan bahwa F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Inilah rumus dari hukum Pascal. Dalam bidang teknologi, hukum Pascal banyak diterapkan seperti gambar yang ada di samping, dan secara sederhana ya, bahwa prinsip daripada traktor atau bulldozer atau eskavator adalah membawa prinsip atau menerapkan prinsip daripada hukum Pascal, yaitu dengan cara membagikan tekanan pada bahagian-bahagian tertentu pada sebuah eskavator. Seperti contoh, ya, disuntikan tekanan untuk menjepit, tekanan untuk mengangkat, dan tekanan untuk membuka. Ya, jadi suntiknya dengan prinsip tekanan. Bagaimana hukum Pascal dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari? Dan ini saya yakin ada di dalam rumah kita masing-masing, yaitu ada dongkrak hidrolik yang dapat mengangkat mobil. Misalnya salah satu ban mobil bocor, maka dipergunakan dongkrak hidrolik, atau mobil dengan prinsip pedal rem yang menerapkan prinsip hukum Pascal. Demikian juga dengan pompa air atau pompa hidrolik. Pada umumnya ada dalam setiap keluarga, dan alat yang terakhir yaitu kempa hidrolik, yaitu alat yang berfungsi untuk mengepres biji-bijian di mana akan diambil minyak daripada biji-bijian yang dimaksud. Ini beberapa penerapan daripada hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita akan membahas contoh sebuah dongkrak hidrolik dengan penampang berdiameter 2 dan 100 mm. Gaya minimum yang dikerjakan pada penampang kecil untuk mengangkat mobil yang beratnya 6.000 Newton adalah, ya, kita mempergunakan prinsip hukum Pascal. F1 per F2 sama dengan A1 per A2, ya, di mana A itu adalah luas penampang dongkrak, ya, dan luas penampang dongkrak itu tentu VR kuadrat. Karena R itu adalah setengah daripada jari-jari diameter, maka R kuadrat menjadi 1/4 daripada diameter. Jadi 1/4 di 1 kuadrat per 1/4 di 2 kuadrat. Hasil akhirnya di 1 kuadrat per di 2 kuadrat. Apabila kita berikan nilainya, maka diperoleh untuk mengangkat sebuah mobil yang beratnya 6.000 Newton,
maka diperlukan gaya hanya sebesar 2,4 Newton. Contoh yang terakhir, sebuah alat pengepres hidrolik memiliki penghisap besar yang luas penampangnya 200 meter kuadrat dan penghisap kecil yang luas penampangnya 5 meter kuadrat. Jika gaya tekan sebesar 400 Newton diberikan kepada penghisap kecil, beban maksimum yang dapat diangkat pada penghisap besar adalah, ya, prinsip yang sama, hukum Pascal. Karena sudah diketahui luas penampangnya, maka tidak perlu lagi diubah, sehingga F1 per F2 sama dengan A1 per A2. Dengan memasukkan nilainya, diperoleh bahwa penghisap besar itu gayanya sebesar 16.000 Newton. Jadi, apabila gaya yang diberikan yaitu sebesar 400 Newton, maka mampu mengangkatkan atau menghasilkan gaya sebesar 16.000 Newton. Demikianlah topik untuk pagi hari ini, yaitu hukum pokok hidrostatik dan hukum Pascal. Apabila ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, silakan menghubungi masing-masing guru bidang studinya, ya, dan supaya lebih dalam lagi pemahamannya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada topik selanjutnya. Jaga kesehatan, tetap pakai masker, dan salam sehat buat kamu semua. Terima kasih.